saudara-saudara, mari kita lanjutkan membahas tentang komputasi gelombang stroke order 2 untuk perairan menengah. Nah, sekarang kita akan menghitung terlebih dahulu adalah persamaan elevasi dari gelombang stroke order 2 di perairan menengah yang mempunyai persamaan, tadi sudah kita bahas, zeta adalah H per 2 kosinus theta plus pi H kuadrat per 8 lambda dikalikan kosinus hiperbolik KD, ya, kemudian per sinus hiperbolik pangkat 3 KD dikalikan 2 plus kosinus hiperbolik 2 KD dikalikan kosinus 2 theta. Nah, di dalam persamaan yang kita turunkan tadi, kita tulis lengkap KW untuk menyatakan bahwa itu angka gelombang, K wave. Kemudian lambda ini juga ada lambda W, panjang gelombang. Tapi kita bisa singkat saja, lambda W menjadi lambda, KW menjadi K. Nah, seperti di persamaan di sini. Jadi ini adalah orde 1, ini orde 2 dari elevasi. Nah, dalam melakukan perhitungan biasanya kita akan mempunyai informasi awal, yaitu parameter-parameter yang sebelumnya diketahui, yaitu tinggi gelombangnya baik dalam meter atau ukuran feet, kemudian periode gelombang dalam detik, kedalaman air dalam meter atau feet, kemudian percepatan gravitasi, kalau SI unit adalah 9,81 meter per detik kuadrat, untuk British unit atau imperial unit adalah 32,2 feet per second kuadrat. Nah, kemudian kita menghitung rasio H per GT kuadrat dan rasio D per GT kuadrat untuk memastikan bahwa nilai-nilai ini dikombinasikan akan menunjukkan bahwa itu adalah pada range validity gelombang stroke order 2. Keempat, kita menghitung lambda 0, yaitu panjang gelombang Erie di perairan dalam. Ya, panjang gelombang Erie lambda 0 di perairan dalam, sekali lagi, yang dapat dihitung dengan persamaan GT kuadrat per 2pi. Ya, perhatikan, lambda 0 adalah beda dengan lambda. Nah, nanti dari lambda 0 kita akan memperoleh nilai lambda ini. Kemudian kita menghitung rasio dari D per lambda 0, perbandingan antara kedalaman laut dan panjang gelombang. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai alfa sebagai fungsi D per lambda dari tabel yang diberikan oleh Cross tahun 1968 untuk menentukan koefisien-koefisien alfa dan M yang sesuai untuk stroke order 2. Nah, di sini kolom sebelah kiri menunjukkan nilai-nilai D per lambda. Ya, D per lambda kurang dari 0,04, D per lambda antara 0,04 sampai dengan 0,15, D per lambda antara 0,15 sampai 0,39, serta D per lambda lebih besar dari 0,39. Ini adalah nilai-nilai koefisien alfa yang sesuai dengan nilai D per lambda ini dan koefisien M. Koefisien alfa dan koefisien M akan kita gunakan dalam perhitungan selanjutnya.
Nah, koefisien M juga ditentukan dari tabel ini. Kemudian kita menghitung berapa D per lambda sebagai fungsi D per lambda 0 dalam bentuk D per lambda adalah alfa yang mana saja dari D per lambda 0-nya dikalikan D per lambda 0 dari langkah ke-5 pangkat M dari langkah ke-7 M-nya. Tergantung dari D per lambda 0. Kemudian ke-9, langkah ke-9 adalah menghitung lambda dari nilai D per lambda. Karena D-nya tetap, maka bila alfa kalikan D per lambda 0 pangkat M itu diperoleh, maka kita bisa memperoleh lambda di perairan menengah atau panjang gelombang di perairan menengah. Itu lebih lengkapnya lambda adalah panjang gelombang Stokes order 2 di perairan menengah. Dan kita menghitung angka gelombang Stokes order 2 di perairan menengah, KW adalah 2pi per lambda. Ya, lambdanya dari langkah ke-9. Kemudian untuk mempercepat dan juga kita menjamin ketepatan dalam perhitungan, maka disarankan agar kita pertama-tama melakukan perhitungan nilai-nilai dari parameter berikut. Nilai KD kita hitung dulu. Nilai H per 2 adalah sama dengan A atau amplitudo gelombang. Nilai pi H kuadrat per 8 lambda. Kita berikan notasi B. Kemudian kosinus hiperbolik KD adalah sama dengan C. Nilai sinus hiperbolik KD dan kemudian sinus hiperbolik pangkat 3 KD adalah D. Harga kosinus hiperbolik 2 KD dan seterusnya 2 plus kosinus hiperbolik 2 KD adalah sama dengan E. Nilai B atau 2 pi H kuadrat per 8 lambda, ini seharusnya kalau hitung kan pi H kuadrat per 8 lambda dikalikan C kosinus hiperbolik KD per sinus hiperbolik pangkat 3 KD dikalikan E 2 kalikan tambah kosinus hiperbolik 2 KD akan sama dengan F. Nah, ini nanti dimasukkan dalam tabulasi memakai Excel untuk memudahkan perhitungan. Nah, dengan demikian persamaan elevasi gelombang Stokes order 2 di perairan menengah dapat dituliskan dalam bentuk lebih sederhana seperti ini. Zeta adalah A kosinus theta dikalikan F kosinus 2 theta. Namun F-nya kalau di breakdown ya menjadi parameter-parameter ini. A kosinus theta adalah merupakan komponen gelombang order pertama
yang pada dasarnya adalah merupakan elevasi gelombang sinusoidal dari Erie di perairan dalam yang mempunyai amplitudo A sama dengan setengah tinggi gelombang. Jadi ini persamaan sinusoidal. Di sini juga persamaan sinusoidal. F cosinus 2 theta adalah merupakan komponen order 2 yang juga merupakan gelombang sinusoidal mempunyai panjang setengah dari panjang gelombang pertama dengan amplitudo F, di mana F nilainya adalah seperti ini diturunkan dari persamaan-persamaan ini. Namun nilai F ini jauh lebih kecil atau relatif lebih kecil dari nilai A. Nah, untuk menghitung partikel kecepatan partikel gelombang, baik komponen-komponen pada arah X maupun Z dari gelombang Stokes order 2, maka untuk mendapatkan akurasinya juga disarankan untuk memecah suku-suku dalam persamaan yang rumit Nah, dari suku-suku ini dijadikan satu persamaan, ya. Jadi satu variabel, gitu. Seperti dalam kita menyelesaikan persamaan untuk elevasi gelombang. Nah, seperti di sini menjadi persamaan ringkas. Jadi direkomendasikan untuk menghitung satu persatu dulu, kemudian baru dikombinasikan untuk menghitung nilai akhir. Dalam menghitung komponen-komponen percepatan partikel gelombang Stokes order 2, kita juga melakukan hal yang sama. Dari bagian-bagian kecil dari persamaan kita hitung satu persatu dulu, kemudian baru dikombinasikan, disatukan dalam penyelesaian akhir. Saya harapkan cukup jelas apa yang saya sampaikan ini. Nah, komputasi untuk satu kasus gelombang Stokes order 2 itu bisa kita lakukan dengan bantuan software Excel misalnya. Tapi kalau kita sering harus melakukan, maka sebaiknya kita menulis program sederhana, misalnya menggunakan MATLAB, kemudian kita bisa gunakan itu untuk melakukan perhitungan berkali-kali, kita masukkan nilai awal yang diketahui seperti tinggi, periode, dan seterusnya kedalaman air, sehingga kita tidak perlu membuka nutup dari Excel. Nah, ini adalah contoh hasil perhitungan teori gelombang Stokes order 2, di mana tinggi dan periode gelombangnya itu diambil nilai konstan, jadi tetap ya, tapi nilai D-nya, kedalaman airnya divariasikan. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari teori gelombang Stokes order 2 yang sudah diplot. Tingginya 2,44 meter tinggi gelombangnya, periodenya 10 detik,
Ini untuk kedalaman air 30,48 meter. Nah, nilai-nilai koma untuk tinggi dan kedalaman ini karena dari nilai aslinya adalah dalam feet, saya rubah ke dalam meter. Ini kurang lebih 100 feet itu ya, 100 feet, sedangkan ini dibagi 0,3 sekitar 8 feet kalau nggak salah, atau 9 feet. Kemudian pada kedalaman 24 meter dengan tinggi dan periode yang sama, bentuk gelombangnya berubah lagi. Jadi di sini gelombang Stokes order 2 profilnya atau elevasinya adalah yang merah ini. Sedangkan yang biru adalah komponen order pertama atau komponen gelombang Erie, ya, di mana puncak dan lembahnya itu simetris. Sedangkan yang oranye, kurva oranye, sinusoidal juga kecil, adalah merupakan komponen order 2-nya. Jadi ini dari persamaan terakhir tadi adalah yang biru itu adalah A cosinus theta, sedangkan yang oranye adalah F cosinus 2 theta. Nah, sedangkan yang merah adalah penjumlahan keduanya. Kalau dalam persamaan adalah A cosinus theta plus F cosinus 2 theta. Kalau di sini ya secara grafis bisa kita jumlahkan. Kenaikan di sini ditambah dengan kenaikan dari yang biru menjadi kenaikan merah. Ya. Nah, bisa dilihat bila kedalaman air semakin mendangkal, mengecil, berkurang, maka nilainya puncaknya akan lebih tinggi. Ini 18,29 meter. Berikutnya adalah kedalaman 12,19 meter. Jadi semakin ketara, pada kedalaman yang besar, 30 meter, itu komponen order keduanya kecil. Ya. Di perairan dangkal, lebih dangkal, tapi masih termasuk perairan menengah, maka komponen order 2-nya semakin membesar dan bisa kentara terlihat. Nah, bisa saya tuliskan rangkumannya. Jadi contoh hasil komputasi tadi adalah elevasi gelombang Stokes order 2 di perairan menengah, di mana nilai H dan T-nya itu untuk semua kedalaman diambil nilai tetap, yaitu tinggi 2,44 meter dan periode 10 detik. Sedangkan nilai kedalaman lautnya divariasikan, ada 4 variasi, yaitu 30,48 meter, kemudian 24,38 meter, 18,29 meter, dan 12,19 meter. Maaf, ini tulisannya kurang meter. Kemudian elevasi komponen order 1 adalah merupakan elevasi gelombang Erie di perairan dalam dengan tinggi tadi 2,44 meter. Dan profilnya akan tetap untuk 4 perubahan kedalaman. Sedangkan elevasi order kedua itu besarnya akan meningkat bersamaan dengan menurunnya kedalaman air.
Nah, elevasi gelombang Stokes order 2 sendiri adalah merupakan penjumlahan dari komponen pertama dan komponen order 2, ya, di mana tinggi gelombangnya itu akan semakin besar dan semakin tajam, serta lembahnya akan semakin rata bersamaan dengan berkurangnya kedalaman air. Jadi bisa dilihat di sini, puncaknya itu semakin tajam, tapi lembahnya itu semakin mendatar. Ya. Ini masih cukup berimbang, ya. Tapi semakin dangkal maka lembahnya akan semakin merata, ya, dan semakin rendah, semakin kecil nilainya dari datum. Nah, berikutnya adalah kecepatan partikel. Ini hanya kita ambil contoh untuk kedalaman air 30,48 meter. Ini adalah profil kecepatan partikel mendatar pada berbagai kedalaman, yaitu yang biru ini adalah di permukaan air, yang oranye ini adalah 0,2 kedalaman dari permukaan air, yang abu-abu adalah 0,4 kedalaman dari permukaan air, dan seterusnya 0,6, 0,8 sampai di dasar laut, ya. Yang hijau ini, hijau terang, ada di dasar laut. Nah, di sebelah kanan ini adalah grafik profil kecepatan partikel gelombang pada arah vertikal, ya, untuk berbagai kedalaman juga. Jadi kalau ini fungsi kosinus, ya pada nilai theta 0 adalah tinggi, sedangkan ini adalah fungsi sinus, pada nilai theta 0 adalah 0. Nah, kalau kita kombinasikan keduanya, kita akan mempunyai bentuk orbit kecepatan partikel seperti di sini. Ini adalah pada permukaan, orbitnya besar, 0,2, 0,4 kedalaman, 0,6, 0,8, dan yang hijau adalah pada dasar laut. Ya. Karakteristik umum dari orbit kecepatan partikel gelombang Stokes order 2 di perairan menengah, bahwa intensitasnya U dan V itu akan menurun bersamaan dengan penurunan kedalaman, dan kombinasi U dan V itu mempunyai bentuk elips yang sedikit terdeformasi di permukaan laut. Jadi kalau dilihat, ini kombinasinya adalah 0,8 lebih, ini dekat dengan 0,8. Jadi kalau dilihat sumbu elipsnya, mendatarnya, ini lebih besar ke sebelah kanan, positif daripada negatif. Sedangkan atas bawahnya kurang lebih sama, ya. Namun semakin ke bawah permukaan, dari permukaan laut menuju ke dasar, maka bentuk elipsnya semakin beraturan, ya, atau bentuk elips simetrik.
Nah, berikutnya adalah percepatan partikel ini di permukaan laut untuk arah horizontal dan arah vertikal. Ini permukaan laut dan seterusnya seperti itu tadi. Nah, kalau kita kombinasikan, maka bentuk elipsnya itu akan semakin kentara. Perbedaan antara bagian atas dan bagian mendatarnya. Jadi intensitasnya U dot dan V dot akan menurun bersamaan dengan perubahan kedalaman sampai ke dasar, dan bentuk elipsnya akan terdeformasi ya, pada permukaan dan semakin beraturan ke bawah. Nah, itu adalah karakteristik elevasi gelombang, kemudian orbit kecepatan partikel gelombang dan percepatan partikel gelombang Stokes order 2 di perairan menengah. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana karakteristik gelombang Stokes order 2 di perairan dangkal dan perairan dalam. Mungkin sementara ada pertanyaan pada perhitungan Stokes order 2 di perairan menengah, silakan disampaikan.